Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menjawab ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya, sudah kesehatan ya, karena lagi pandemi seperti ini, jadi kalian harus patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Ya Ibu. Jadi kalian ini pernah pacar semua ya? Punya Bu. Punya. Pernah nggak kalian itu mendengar kalau laki-laki itu pernah mimpi basah atau pacarnya kalian cewek cantik ini cerita kalau pacarnya kalian itu pernah mimpi basah? Pacarnya teman saya Bu. Oh ya. Ya. Jadi materinya kita itu nyambung ya sama pembahasan ini. Jadi membahas tentang struktur dan organ reproduksi pada laki-laki. Ya. Organ reproduksi ini merupakan organ untuk reproduksi manusia, di mana organ reproduksi ini untuk penting banget untuk menghasilkan sebuah keturunan melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, organ ini akan berfungsi atau berkembang ketika manusia ini sudah masa-masa pubertas, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu masa-masa mimpi basah ketika pada laki-laki, sedangkan pada perempuan itu menstruasi. Jadi materi kita itu tentang struktur dan organ reproduksi pada manusia. Nah, selanjutnya laki-laki itu ada yang tahu nggak laki-laki itu menghasilkan apa? Sperma, betul. Kalau pada perempuan Mereka telur. tahu ya, betul. Jadi tugasnya kalian setelah ini kalian itu melihat video ya. Nanti Ibu akan ini ada kalian silakan kalian bentuk kelompok ya. Di situ ada gambar organ reproduksi pada laki-laki. Ya, jadi kalian itu setelah melihat gambar tulis dan tuliskan fungsi sama organnya itu. Dan kalian silahkan menyimak video yang ada di sini ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Jadi nanti Ibu minta tetap kelompok ya diskusi, tapi Ibu minta nanti presentasinya itu hanya perwakilan saja ya.
Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga, testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam sperma berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan sekitar 4 cm berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam, uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh, kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung ini, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan, kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir, nomor 9, kelenjar Cowper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang alat kelamin di luar bagian organ reproduksi laki-laki. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini? Bagian luar. Penis. Terus, yang kedua, skrotum. Nah, fungsi dari penis apa? Dari penis untuk mengeluarkan urin. Terus, selain urin, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang alat kelamin luar. Kira-kira ada yang tahu apa aja? Penis. Skrotum. Ya, fungsinya untuk penis apa? Mengeluarkan urin. Sperma. Ya, jadi penis itu terbentuk dari otot yang tidak mengandung tulang, di mana pada ujung penis itu terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut puluk. Ya, puluk inilah yang dipotong saat seseorang itu disunat. Nah, skrotum, fungsinya apa? Kira-kira ada yang tahu? Nah, pada bagian di dekat penis itu terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, itu namanya skrotum ya. Jadi pada skrotum tersebut terdapat 2 buah sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat seperti telur ya. Jadi skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, untuk alat kelamin dalam, ada yang tahu apa aja? Testis. Bukan. Saluran sperma, testis, uretra, kelenjar reproduksi. Nah, sudah jelas ya tadi ya, testis. Fungsinya apa? Untuk ya, testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah pasang yang terdapat dalam skrotum ya. Jadi pada remaja laki-laki usia 13 sampai 14 tahun itu sudah dikatakan puber ya. Jadi testis itu mulai mereproduksi sperma. Jadi sel kelamin jantan dan hormon testosteron ya. Sperma ini merupakan sel tunggal yang mempunyai 2 ekor kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan untuk hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu besarnya jangkung. Biasanya pernah lihat ya, punya pacar mungkin teman cowoknya mungkin pernah lihat, dan tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis, Jenggot. ya seperti itu, dan bulu kemaluan ya. Selanjutnya saluran sperma. Nah, sperma ini
dihasilkan dari testis akan keluar melalui epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saat ini sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu fase deferens yang tadi sudah dijelaskan teman-temannya ya. Nah, selanjutnya itu uretra. Kira-kira ada yang tahu? Nah, uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, uretra ini fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma, juga sebagai saluran keluarnya urin. Nah, biasanya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Nah, selanjutnya kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini fungsinya untuk mereproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Ya, jadi kelenjar reproduksi pada laki-laki ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar oper. Nah, untuk vesicula seminalis ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut yang terletak di belakang posterior dari kantung kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basal. Jadi, selanjutnya untuk kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang bisa menghasilkan cairan putih-putihan. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu adalah kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat ini akan menghasilkan cairan putih-putihan, ya, sedikit asam, cairannya kurang lebih 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi ATP. Yang kedua yaitu beberapa enzim yang yaitu seperti pepsinogen, seperti lisozom dan amilase. Misal kelas ini yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Dan terakhir yaitu kelenjar Koper. Jadi kelenjar Koper ini menghasilkan bibir dan cairan yang bersifat basal yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dan tersisa dalam uretra serta dilapisi uretra. Jadi sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Karena kelenjar produksi sehingga terbentuk satu suspensi atau campuran antara zat cair dengan zat padat yang disebut dengan air mani. Selanjutnya itu spermatogenesis. Biasanya tanda bahwa reproduksi pada laki-laki itu telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani itu keluar pada saat laki-laki mengalami mimpi basah. Seperti yang Ibu jelaskan, mimpi basah biasanya terjadi pada saat umur berapa tahun? 17 atas. 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, air mani ini merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, proses pembentukan sperma ini terjadi di dalam testis. Nah, proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis. Nah, pembentukan sel sperma ini terjadi dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus ini berasal dari tubula yang artinya saluran. Nah, sedangkan pada seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Nah, di mana kumpulan tubulus ini yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Ya, proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap, diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau buah egg.
Selanjutnya sel spermatogonia ini mengalami pembelahan mitosis maupun meiosis, yaitu pada materi sebelumnya ya yang sudah ibu jelaskan waktu itu, di mana spermatosis maupun meiosis ini mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Jadi sudah tahu ya bentuk sperma itu seperti apa. Di mana sel sperma ini terbentuk tersebut bersifat haploid yang dijelaskan waktu itu kemarin ya. Jadi sudah mengerti atau ada pertanyaan? Nanti hasil diskusi kalian silahkan kumpulkan. Ini semua kan ya, kelompok harus ini semua harus ya. Silahkan nanti kumpulkan nanti ibunya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ibu doa. Ini ibu yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf. Doa.